Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Roma 4 ayat 20 sampai yang ke-22. Saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma ini sesungguhnya bicara tentang Abraham. Abraham seorang yang punya iman yang luar biasa. Ya, orang yang begitu taat kepada Tuhan, punya iman yang begitu besar. Ya, Abraham salah satunya bicara tentang imannya ketika menerima janji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, tetapi pada kenyataan sampai usianya sudah tua, dia juga belum mendapatkan janji itu. Bahkan kalau kita baca kitab suci, kita mendapati istrinya sudah mati haid. Jadi artinya secara manusia bahwa itu semua tidak mungkin akan terjadi. Ya, apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia percaya dan sangat-sangat percaya. Malah dia terus menguatkan imannya. Aku percaya. Gitu loh. Jadi Abraham tidak tergoyahkan oleh karena keadaan. Imannya tetap teguh. Walaupun apa yang ada di depan matanya, atau orang menyebutnya realita atau keadaan sesungguhnya di depan mata itu tidak seperti yang dijanjikan Tuhan. Artinya dengan kata lain bahwa sesuatu yang mustahil ya, bisa terjadi. Ya, tetapi Abraham sekali lagi tidak goyah imannya. Bahkan dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Allah akan melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Tuhan sanggup dan berkuasa melakukan apa yang sudah dijanjikan. Sekalipun, tanda kutip, melawan hukum alam. Ya. Jadi kalau hitung-hitungan manusia, hukum alam itu sudah nggak masuk di akal. Tetapi ingat, Tuhan berkuasa melampaui segala keadaan. Nah, itulah iman Abraham kepada Tuhan. Allahnya tidak goyah, tidak menjadi bimbang atau ragu. Tapi percaya dan dia menantikan janji itu. Dan karena itulah, ya, Tuhan memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Ya, jadi Abraham membenarkan juga iman Abraham ini. Ya, Tuhan membenarkan iman Abraham. Tuhan istilahnya menghargai betul iman Abraham ini.
Ya, jadi Tuhan menerima dan berkenan atas itu semua. Sehingga pada akhirnya Tuhan menggenapi apa yang telah Dia janjikan, sekalipun melalui waktu yang tidak singkat, melalui berbagai macam situasi dan kondisi yang secara manusiawi, secara pikiran kita sudah tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan sanggup dan Tuhan akhirnya melaksanakan apa yang telah Ia janjikan kepada Abraham. Jemaat dikasih Tuhan, kisah tentang Abraham menjadi pelajaran berharga buat kita di zaman saat sekarang ini. Di mana bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang sudah Ia janjikan. Sekalipun dalam ukuran pemikiran manusia tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu melebihi pikiran manusia. Melebihi bahkan hukum alam. Dan dengan kata lain juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dengan peristiwa ini kita juga bisa belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari sisi Abraham ya. Jadi Abraham percaya. Dan karena percaya itulah akhirnya dia menerima janji Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami banyak sekali pergumulan masalah. Dan sudah berdoa dan merasa yakin bahwa Tuhan memberikan janji yang luar biasa atas hidupmu. Tetapi realita, kenyataan, kok tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kok tidak seperti yang dikatakan Tuhan untuk hidupmu. Satu hal yang pasti, Tuhan bertindak menurut waktunya dengan caranya. Ya, selalu saya sampaikan itu. Karena memang demikian adanya. Bagian kita percaya saja. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun sudah nggak bisa lagi dengan hitung-hitungan kita, tetapi kalau itu Tuhan yang janjikan, maka Tuhan akan melakukannya, maka Tuhan akan menggenapinya. Ya, sekali lagi kita tidak bisa menentukan waktunya, kapan Tuhan menggenapi akan apa yang Dia firmankan, tetapi bagian kita percaya saja, karena Tuhan akan bertindak menurut waktunya Dia dan dengan caranya Dia. Dan sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan semua itu. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan imanmu, jangan goyah karena keadaan apapun. Janji Tuhan pasti digenapi dan terjadi atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu dari Abraham hari ini. Iman yang luar biasa, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi karena itu janji Tuhan, maka Abraham tetap percaya dan menantikannya. Biarlah pelajaran berharga buat kami semua Tuhan. Ketika kami menerima firman Tuhan, menerima janji Tuhan, kami pun mau belajar seperti Abraham, menantikan dengan setia. Sekalipun menurut hitung-hitungan kami semua tidak mungkin terjadi, tetapi kami percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang bisa kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup kami dalam pimpinan-Mu. Dan hari ini Tuhan mohon penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.